Selama ini, negara-negara barat seperti Perancis, Inggris, dan Kanada bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Mereka belum berani secara terang-terangan mengakui Palestina sebagai negara. Namun kini, arah kebijakan mereka mulai berubah. Ketiganya memberi sinyal kuat bahwa mereka siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan pengumuman resmi mungkin akan disampaikan di sidang PBB pada September 2025. Mengapa negara-negara barat kini berbalik mendukung Palestina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Lebih dari 145 negara di dunia telah mengakui negara Palestina. Namun langkah terbaru dari negara-negara G7 seperti Perancis, Inggris, dan Kanada menunjukkan pergeseran geopolitik signifikan. Memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza selama 22 bulan terakhir akibat perang Israel-Hamas membuat negara-negara barat mulai mendukung kemerdekaan Palestina. Diketahui setidaknya 60.000 warga Palestina tewas akibat operasi militer Israel di Gaza. Jumlah korban jiwa akibat kelaparan dan malnutrisi juga meningkat menjadi 154 orang yang sebagian besar adalah anak-anak. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam suratnya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengatakan situasi tersebut mengerikan sehingga pihaknya tak bisa diam saja. Mantan Menlu Prancis Hubert Védrine juga memandang situasi di Gaza dan kurangnya prospek damai membuat kesan tidak bermoral jika Barat tidak mengambil langkah. Tekanan dalam negeri pun turut memaksa negara-negara Barat untuk segera mengambil tindakan. Sikap Prancis ini diikuti oleh Inggris dan Kanada. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pengakuan atas Palestina akan dilakukan jika Israel tidak berkomitmen terhadap gencatan senjata dan solusi dua negara. Menurut survei YouGov, 45% warga Inggris menyatakan pemerintah seharusnya mengakui negara Palestina. Tak hanya itu, lebih dari 200 anggota parlemen Inggris dari 9 partai berbeda menyerukan pengakuan segera kemerdekaan Palestina. Bagi Inggris, langkah ini juga terkait dengan tanggung jawab historisnya dalam deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pembentukan negara Israel tanpa mempertimbangkan nasib rakyat Palestina. It's driven today by two things. Firstly, the context in the intolerable situation in Gaza, which is getting worse by the day, but also because of the concern that the very possibility of a two-state solution is reducing, and therefore it is very important to be seen in that context as a very important contribution to what I hope will be an alleviation of the situation on the ground, because I'm acutely aware that what needs to happen urgently is that aid into Gaza at speed and at volume, and that ceasefire that can open the way for a political process. So this is a decision taken by this government in the context of today and after a meeting with my cabinet just earlier this afternoon. Senada dengan Inggris, Kanada pun menekankan perlunya solusi dua negara sebagai satu-satunya peta jalan menuju masa depan aman dan sejahtera. Kanada juga meminta otoritas Palestina untuk menyelenggarakan pemilu pada 2026 yang tidak diikuti Hamas. For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. Di samping itu, dukungan untuk Palestina ini tak datang tanpa syarat. Hamas diminta menyerahkan kekuasaan dan melucuti senjata sebagai konsekuensi dari pengakuan atas negara Palestina. Barat juga mendorong hubungan normal dengan Israel dan mengajak negara-negara untuk mendukung integrasi regional Israel.
Jika pengakuan ini benar-benar diwujudkan, maka 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan bersuara satu untuk Palestina, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya pengecualian. Penilaian ini disampaikan peneliti di Pusat Studi Arab Universitas Georgetown, Khalid El-Jindi. Ex-pakar independen PBB untuk HAM di Palestina, Michael Ling, menyebut secara diplomatis ini berarti negara-negara yang mengakui dapat bertukar duta besar penuh dengan otoritas Palestina. Sebenarnya, negara-negara yang belum mengakui Palestina tetap menjalin hubungan informal, misalnya untuk urusan politik atau bantuan kemanusiaan. Tapi kalau sudah mengakui, menurut Ling, mereka juga punya tanggung jawab hukum untuk bersuara jika ada yang melanggar kedaulatan Palestina, bahkan bisa menjatuhkan sanksi. Jika Perancis dan Inggris mengubah sikap, maka suara yang menentang Israel di Dewan Keamanan PBB akan bertambah. Tapi menurut peneliti di Middle East Council on Global Affairs, Mon Rabani, selama ini Perancis dan Inggris pun jarang sekali menggunakan hak veto mereka untuk membela Israel. Biasanya, hanya AS yang memveto resolusi yang mengkritik Israel. Selain itu, pengakuan negara-negara besar ini juga bisa berpengaruh pada proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, di mana ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang. Peneliti di Universitas Ibrani, Yael Ronin, mengatakan pengakuan Palestina bisa berdampak hukum, misalnya memberi landasan lebih kuat untuk ICC menjalankan jurisdiksi. Di lain sisi, pengakuan terhadap Palestina dianggap sebagai langkah yang murah. Artinya, langkah ini dipandang cukup untuk menenangkan tekanan dari publik domestik tanpa perlu mengambil tindakan keras terhadap Israel seperti menjatuhkan sanksi. Menurut Rabani, langkah ini sebenarnya tidak akan banyak mengubah keadaan di lapangan, namun dinilai cukup untuk memberikan kesan bahwa negara-negara tersebut sedang melakukan sesuatu. Ia juga menilai pada praktiknya, negara-negara barat belum berani menjatuhkan sanksi yang nyata kepada Israel. Negara-negara barat mulai mendukung pengakuan negara Palestina karena merespons krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Tekanan opini publik domestik dan kegagalan Israel menunjukkan komitmen pada solusi dua negara juga turut membuat mereka mengambil langkah tersebut. Upaya ini dipandang sebagai upaya politik untuk mendorong perdamaian dan menekan Israel, meskipun dinilai simbolik karena tidak dibarengi dengan sanksi atau kebijakan tegas lainnya. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.